dosen pengampunya itu ada Ibu Isroturniasti Utami MSI dan Ibu Yeni Widianti MPD. Di sini saya akan mereview jurnal berjudul Prospek Produksi Bioetanol dari Limbah Pertanian dan Sampah Organik. Dengan jurnal internasional Bioetanol Journal, halaman dan volume. Volume itu 7 dan halaman dari 67 sampai 80. Tahunnya 2018. Untuk penulisnya itu Yuwana Susmiati dan reviewer itu saya sendiri, Isti Putri. Tanggal review itu Selasa 10 Desember 2024. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi potensi produksi bioetanol dari limbah pertanian dan sampah organik di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa bioetanol itu dapat menjadi sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan dan dapat menggantikan bensin, serta untuk mengidentifikasi limbah pertanian dan organik sebagai alternatif bahan baku yang memiliki potensi tinggi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis berbagai teknologi yang dapat digunakan dalam proses produksi bioetanol, seperti sakarifikasi dan fermentasi, serta untuk menyoroti dampak positif dari pengembangan bioetanol terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Penelitian ini juga mencakup analisis data dari Badan Pusat Statistik untuk menghitung potensi limbah dan bioetanol yang dapat dihasilkan, serta menekankan pentingnya keberlanjutan dalam proses produksinya. Selanjutnya ada pendahuluan. Bioetanol dapat dihasilkan dari limbah pertanian dan sampah organik melalui proses sakarifikasi, fermentasi, dan pemurnian. Proses sakarifikasi mengubah bahan baku menjadi gula sederhana yang difermentasi menjadi etanol. Bioetanol memiliki keunggulan dibandingkan bensin seperti angka oktan yang lebih tinggi dan efisiensi pembakaran yang lebih baik. Limbah pertanian dan organik di Indonesia memiliki potensi besar untuk produksi bioetanol dengan estimasi mencapai lebih dari 11 juta kiloliter dari limbah pertanian dan lebih dari 72.000 kiloliter dari sampah organik pada tahun 2015. Beberapa teknologi yang dapat digunakan untuk mengolah limbah ini menjadi bioetanol termasuk separate hydrolysis dan fermentation SHF, simultaneous saccharification. Bioetanol dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan memberikan manfaat lingkungan serta sosial ekonomi yang signifikan. Penelitian ini juga mencakup analisis data dari Badan Pusat Statistik untuk menghitung potensi limbah dan bioetanol yang dapat dihasilkan, menekankan pentingnya keberlanjutan dalam proses produksi. Kemudian ada metodologi proses pembuatannya. Itu yang pertama ada pretreatment. Pretreatment ini adalah proses dengan bertujuan untuk mengubah atau merusak struktur komponen menyusun pada biomasa sehingga memudahkan enzim untuk menghidrolisis menjadi monomer-monomer gula. Metode yang digunakan dalam pretreatment dapat mencakup pengecilan ukuran, pelarutan, dan pemisahan komponen. Yang kedua, itu ada hidrolisis. Pada tahap ini, bahan baku yang telah di pretreatment diolah untuk mengubah karbohidrat kompleks menjadi gula sederhana. Proses ini dapat dilakukan dengan menggunakan enzim atau asam. Tahap yang ketiga itu fermentasi. Fermentasi ini itu seperti gula sederhana yang dihasilkan dari hidrolisis kemudian difermentasi menjadi etanol dengan bantuan mikroorganisme seperti ragi atau tape ya. Kemudian ada distilasi. Setelah proses fermentasi, etanol yang dihasilkan perlu dimurnikan melalui distilasi untuk mendapatkan bioetanol dengan kemurnian yang lebih tinggi. Pada proses pembuatan ini
pada tabel 4 itu menjelaskan proses pengolahan limbah pertanian dan sampah organik menjadi bioetanol yang telah diteliti oleh beberapa peneliti. Proses konversi ini tidak seragam, melainkan bervariasi tergantung pada jenis limbah atau sampah organik yang digunakan. Setiap jenis limbah memiliki tahapan pengolahan yang berbeda-beda, yang ditentukan oleh kandungan utama dari limbah tersebut dan jenis proses yang diinginkan untuk menghasilkan bioetanol. Dalam proses pembuatan bioetanol melibatkan beberapa langkah termasuk fermentasi yang merupakan tahap penting dalam konversi bahan organik menjadi etanol. Waktu fermentasi yang optimal itu berkisar antara 42 hingga 72 jam. Meskipun mikroba masih dapat menghasilkan etanol hingga 96 jam, namun jika proses fermentasi berlangsung terlalu lama, dapat terjadi keracunan yang dapat membunuh mikroba sehingga mempengaruhi hasil akhir. Pengembangan bioetanol dari limbah pertanian dan sampah organik juga memiliki dampak terhadap lingkungan yang dapat dianalisis menggunakan metode Lifestyle Assessment LCA. LCA adalah metode yang digunakan untuk mengukur dampak atau suatu produk terhadap ekosistem dengan cara mengidentifikasi, mengukur, menganalisis, dan menakar konsumsi energi serta bahan baku yang digunakan dalam proses tersebut. Tabel 4 memberikan gambaran yang komprehensif tentang berbagai pendekatan yang digunakan dalam pengolahan limbah menjadi bioetanol serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses tersebut. Ini menunjukkan pentingnya penelitian dan pengembangan dalam bidang bioenergi untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini menunjukkan bahwa limbah pertanian dan sampah organik memiliki potensi besar untuk digunakan sebagai bahan baku dalam produksi bioetanol yang merupakan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Ketersediaan limbah ini sangat dipengaruhi oleh luas lahan pertanian, produksi pertanian, dan aktivitas industri pengolahan hasil pertanian. Semakin banyak makanan yang diproduksi, semakin banyak pula limbah yang dihasilkan. Proses produksi bioetanol melibatkan beberapa tahapan termasuk pretreatment, sakarifikasi, fermentasi, dan distilasi dengan berbagai jenis limbah seperti kulit pisang, kulit mangga, dan ampas tahu yang dapat diolah menggunakan metode yang berbeda seperti separate hydrolysis and fermentation SHF dan simultaneous saccharification fermentation SSF. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pengolahan limbah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan memberikan manfaat sosial ekonomi, sehingga dengan memanfaatkan limbah pertanian dan sampah organik, Indonesia dapat mengembangkan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Kesimpulannya dari penelitian ini itu adalah bahwa limbah pertanian dan sampah organik memiliki potensi besar untuk digunakan sebagai bahan baku dalam produksi bioetanol di Indonesia. Bioetanol dapat menjadi sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan dan dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Proses produksi bioetanol melibatkan beberapa tahapan termasuk sakarifikasi dan fermentasi dengan berbagai teknologi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi konversi. Penggunaan limbah ini tidak hanya memberikan manfaat lingkungan, tetapi juga memiliki dampak positif secara sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pengembangan bioenergi dari limbah pertanian dan organik sangat penting untuk pelanjutan dan pengolahan limbah yang PPK. Ini untuk daftar pustakanya dan terima kasih. Kurang lebihnya